Kamu sedang duduk sendirian, malam sunyi, hanya suara napasmu yang menemani. Tiba-tiba, ada sesuatu yang berbeda. Ada bisikan halus di dalam hatimu. Sebuah dorongan, seolah semesta sedang mencoba bicara. Kamu siap. Tapi siap untuk apa? Untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Untuk menerima kekayaan, yang bukan hanya harta, tapi juga makna hidup, kebijaksanaan, dan kedamaian. Jangan skip video ini. Mungkin ini adalah momen yang ditunggu oleh hidup Anda. Dengarkan dengan hati yang terbuka, karena apa yang Anda dengar hari ini bisa mengubah hidup Anda selamanya. Selama ini, mungkin kamu merasa berjalan tanpa arah, mengejar sesuatu tapi tak pernah sampai, bekerja keras tapi seolah semesta tak peduli. Tapi bagaimana jika sebenarnya semesta sedang menyiapkan jalan? Bagaimana jika semua kesulitan adalah sinyal? Tanda bahwa kamu sedang digembleng, dipoles, disiapkan. Untuk sesuatu yang besar, Napoleon Hill berkata, setiap kegagalan membawa benih keberhasilan yang setara. Itu bukan sekadar kalimat. Itu adalah hukum, sama seperti hukum gravitasi. Tak terlihat, tapi nyata. Semesta selalu memberi sinyal, tapi hanya yang siap yang bisa menangkapnya. Dan kamu, kamu mulai merasakannya, bukan? Seperti ada sesuatu yang berubah. Pola-pola lama mulai runtuh. Kamu mulai mempertanyakan banyak hal. Itulah tanda pertamanya, kesadaran baru. Ketika kamu mulai sadar bahwa hidup ini bukan sekadar bangun, kerja, tidur, ada tujuan di balik semua itu. Ada panggilan, ada suara kecil yang terus berkata, kamu ditakdirkan untuk lebih dari ini. Itu bukan imajinasi, itu bukan mimpi kosong, itu adalah sinyal. Sinyal bahwa energi dalam dirimu mulai selaras dengan frekuensi kekayaan. Bukan sekadar uang, tapi kekayaan pikiran, kekayaan hubungan, kekayaan spiritual. Dan ketika frekuensimu berubah, realitimu ikut berubah. Coba kamu renungkan, mengapa akhir-akhir ini kamu mulai tertarik dengan hal-hal yang sebelumnya tak menarik? Mengapa kamu mulai menyukai keheningan? Mengapa kamu mulai merasa ingin menjauh dari drama, dari kebisingan dunia? Itulah sinyal kedua, pembersihan energi. Kamu mulai meninggalkan hal-hal yang menurunkan frekuensimu. Orang-orang negatif mulai menjauh. Kamu mulai merindukan kedamaian, bukan sekadar hiburan. Itu bukan kebetulan, itu proses. Semesta sedang membersihkan jalurmu, agar kamu bisa menerima berkat yang selama ini tertunda. Tapi ada satu hal penting, satu hukum yang tidak bisa dilewati siapapun. Desire, keinginan yang membara. Napoleon Hill menyebutnya sebagai definiteness of purpose, tujuan yang pasti, hasrat yang tak bisa ditawar. Semesta hanya akan merespon mereka yang tahu apa yang mereka mau, yang bisa berdiri tegak dan berkata, ini impianku, ini takdirku, dan aku tak akan berhenti sampai kutemukan. Apakah kamu sudah punya hasrat itu? Apakah kamu bisa merasakannya? Hasrat yang membuatmu bangun lebih pagi, yang membuatmu menolak menyerah, yang membuatmu terus maju, meski tak ada yang mendukung. Kalau iya, itu sinyal ketiga, kebangkitan jiwa. Dan itu berarti kamu sedang berada di ambang pintu perubahan besar. Klik subscribe jika kata-kata ini menyentuh jiwa Anda, karena perjalanan ini baru dimulai, dan saya ingin menemani Anda sampai akhir. Tapi sebelum kamu masuk lebih dalam, ada satu rahasia, satu kunci yang sering dilupakan. Iman. Bukan sekadar percaya, tapi yakin. Yakin seperti matahari yang akan terbit esok hari. Iman bukan tentang melihat dulu baru percaya. Iman adalah percaya dulu, baru akan melihat. Kalau kamu menunggu bukti dulu, baru bertindak, kamu akan menunggu seumur hidup. Tapi kalau kamu berani bertindak, semesta akan memperlihatkan jalannya. Pernahkah kamu bertanya,
Mengapa orang-orang sukses selalu bicara tentang visi? Karena mereka melihat dengan mata hati, bukan dengan mata kepala. Napoleon Hill menulis, apa yang bisa dibayangkan oleh pikiran dan diyakini oleh hati, bisa dicapai. Sekarang, tutup matamu sebentar. Bayangkan dirimu 5 tahun dari sekarang. Hidup dalam kemakmuran. Melakukan apa yang kamu cintai. Membantu banyak orang. Menjadi cahaya bagi keluargamu. Rasakan itu. Jadikan itu nyata. Karena pikiranmu adalah penyiar. Dan semesta adalah pendengar. Apa yang kamu pikirkan berulang-ulang akan menjadi permintaan. Dan semesta akan menjawab dengan kejadian. Itulah kekuatan autosugesti. Kamu sedang melatih otakmu. Kamu sedang menanam benih. Dan suatu hari, kamu akan memetiknya. Tapi ingat, setiap benih butuh waktu, butuh kesabaran, butuh ketekunan. Jangan menyerah hanya karena hasilnya belum terlihat. Air pun butuh waktu untuk mendidih. Tapi saat titik didih itu tercapai, segalanya berubah. Itu juga berlaku untukmu. Teruslah menanam, teruslah percaya, teruslah bertindak. Karena setiap langkah kecil hari ini adalah batu loncatan menuju kekayaanmu esok hari. Ada satu momen dalam hidup setiap orang saat langit tampak lebih sunyi dan dunia tampak seakan berhenti berbicara. Momen ketika kamu duduk diam dan mendengar. Bukan mendengar suara luar, tetapi suara dari dalam. Inilah saatnya. Suara itu tak berteriak, ia berbisik. Namun gema dari bisikan itu bisa mengguncang hidupmu selamanya. Jika kamu pernah merasa gelisah tanpa alasan, seperti ada sesuatu yang belum selesai dalam hidupmu, seperti kamu sedang menunggu sesuatu, tapi tak tahu apa, itulah sinyal berikutnya dari semesta. Kegelisahan suci. Gelisah ini bukan kelemahan. Ia adalah tanda bahwa jiwamu menolak hidup biasa-biasa saja. Ia menolak rutinitas kosong. Ia lapar akan makna, akan arah, akan panggilan. Dan ketika gelisah itu datang, itu tandanya kamu sedang diguncang untuk bangkit. Banyak orang mengabaikan sinyal ini. Mereka menenggelamkannya dalam hiburan, dalam pekerjaan yang tak mereka cintai, dalam hubungan yang tapi kamu berbeda. Kamu mulai bertanya, mulai merenung, dan itu adalah tanda bahwa kamu sudah siap. Kini saatnya kamu mengambil satu keputusan. Apakah kamu akan mempercayai gelisah itu dan berjalan, atau kamu akan mengabaikannya dan kembali tidur dalam kenyamanan palsu? Napoleon Hill mengajarkan satu prinsip yang sangat kuat, keputusan. Orang-orang sukses adalah mereka yang mampu membuat keputusan cepat dan memegangnya dengan teguh. Karena setiap keputusan adalah deklarasi pada semesta bahwa kamu siap, bahwa kamu serius. Dan ketika kamu serius, semesta mulai membuka pintu. Orang-orang mulai muncul. Kesempatan tak terduga menghampiri. Sumber daya datang dari arah yang tak kamu sangka. Itulah sinyal berikutnya. Kemunculan bantuan tak terduga. Pernahkah kamu tiba-tiba bertemu seseorang yang memberi kamu wawasan baru? Atau menemukan video seperti ini saat kamu sangat membutuhkannya? Itu bukan kebetulan. Itu adalah konfirmasi bahwa kamu sedang diarahkan. Jangan anggap enteng momen-momen kecil ini. Mereka adalah puzzle dari gambaran besar hidupmu. Tapi, ada satu hal yang harus kamu jaga dengan sangat hati-hati. Pikiranmu. Pikiranmu adalah taman, dan setiap hari kamu menanam sesuatu di sana. Entah itu benih harapan, atau benih ketakutan, entah itu benih keyakinan, atau keraguan. Apa yang kamu pikirkan berulang kali akan tumbuh, dan suatu hari akan menjadi kenyataan. Napoleon Hill menekankan, autosugesti adalah alat utama untuk memprogram pikiran bawah sadar.
Kamu harus melatih pikiranmu untuk percaya pada kemungkinan terbesar, bukan ketakutan terburuk. Mulailah dengan kata-kata. Ucapkan afirmasi. Katakan pada dirimu sendiri setiap pagi, "Aku layak menjadi kaya. Aku siap menerima kelimpahan. Aku adalah magnet berkat." Kata-kata ini bukan mantra kosong. Mereka adalah kode yang membuka pintu di dalam dirimu. Dan ketika pintu itu terbuka, sesuatu berubah. Sikapmu berubah. Energi di sekitarmu berubah. Orang-orang akan merasakannya. Itulah getaran, vibrasi yang kamu pancarkan. Dan ingat, semesta tidak merespons kata-katamu, tetapi getaranmu. Kamu bisa berkata, "Saya ingin sukses." Tapi jika di dalam dirimu masih ada rasa takut, masih ada keraguan, maka itulah yang dikirimkan pada semesta. Jadi, latihlah jiwamu untuk bergetar di frekuensi kemakmuran. Bagaimana caranya? Pertama, syukur. Syukur membuka pintu energi tertinggi. Syukur mengubah kekurangan menjadi kelimpahan. Setiap pagi, sebelum kamu bangun, ucapkan 3 hal yang kamu syukuri. Kecil atau besar, tak masalah. Yang penting, rasakan. Syukuri dengan sepenuh hati. Kedua, visualisasi. Lihat dirimu sudah berada di tempat yang kamu impikan. Lihat dengan detail. Rasakan suasananya. Cium aromanya. Dengarkan suaranya. Jadikan itu nyata di dalam dirimu. Ketiga, bertindak. Tak ada perubahan tanpa tindakan. Tak ada kemakmuran tanpa keberanian. Dan jangan tunggu semuanya sempurna dulu. Mulailah dari mana kamu berada. Gunakan apa yang kamu punya. Lakukan apa yang kamu bisa. 1 langkah kecil hari ini lebih berharga dari 1000 rencana besar yang tak pernah dijalankan. Ingat, tujuan tanpa tindakan hanyalah lamunan. Tapi tujuan dengan tindakan adalah awal dari keajaiban. Dan di sepanjang jalanmu akan ada ujian, akan ada godaan untuk menyerah, akan ada suara yang berkata, "Ini terlalu sulit, ini bukan untukmu, orang sepertimu tak bisa sukses." Ketahuilah satu hal, itu bukan suara semesta, itu suara trauma lamamu, itu suara ketakutan yang diwariskan oleh lingkungan, dan kamu tidak harus mempercayainya. Karena di balik setiap keraguan, ada panggilan jiwa yang terus memanggilmu pulang ke versi terbaik dari dirimu. Sekarang, tarik napas dalam dan rasakan detaknya. Bukan detak jantungmu saja, tapi detak alam semesta yang beresonansi dengan getaranmu. Ada waktu dalam hidup di mana kamu berhenti melihat keluar dan mulai menengok ke dalam. Disitulah kekuatan sejati muncul. Karena semua yang kamu cari sudah ada di dalam dirimu. Bukan di luar, bukan di status sosial, bukan di rekening bank, tapi di pusat jiwamu. Napoleon Hill menyebutnya sebagai infinite intelligence, kecerdasan tak terbatas yang menghubungkan semua makhluk. Dan kamu terhubung dengannya lewat pikiran, iman, dan keheningan. Setiap kali kamu duduk diam dan bertanya dengan hati, "Apa yang harus aku lakukan?" Dan kamu benar-benar mendengarkan, jawaban itu akan datang. Kadang berupa intuisi, kadang berupa mimpi, kadang lewat pertemuan tak sengaja dengan seseorang. Dan ini adalah sinyal berikutnya. Petunjuk halus. Jangan abaikan bisikan-bisikan kecil. Jangan abaikan ide tiba-tiba yang muncul saat kamu sedang sendiri. Jangan abaikan perasaan yang membuatmu tertarik pada arah tertentu. Itu bukan khayalan, itu adalah kompas batinmu yang sedang menuntunmu ke arah kekayaan sejati. Tapi di tengah perjalanan ini, kamu akan diuji. Kamu akan merasa sendirian. Kamu akan merasa ragu. Orang-orang akan mempertanyakanmu. Mereka akan berkata, "Ngapain sih kamu berubah? Kamu bukan orang seperti itu. Mimpi kamu terlalu besar." Tapi percayalah, mereka bukan musuh. Mereka adalah cermin
yang menunjukkan seberapa kuat keyakinanmu. Setiap perlawanan dari luar adalah kesempatan untuk memperkuat keyakinan di dalam. Fokuslah, tetap di jalur. Napoleon Hill menulis tentang mastermind, yaitu kekuatan dari bergabung dengan orang-orang yang satu visi. Kamu tidak harus jalan sendiri. Carilah mereka yang sefrekuensi, yang bisa mengangkatmu saat kamu mulai goyah, yang bisa mengingatkanmu siapa dirimu saat kamu mulai lupa. Itulah kekuatan komunitas, energi kolektif yang bisa mempercepat perjalananmu. Sekarang, bayangkan satu hal. Bayangkan dirimu sedang berdiri di tepi tebing tinggi. Di bawahmu ada kabut. Kamu tak bisa melihat dasar jurang itu, tapi di seberang tebing, kamu bisa melihat kehidupan impianmu, kemakmuran, kebebasan, ketenangan jiwa, dan satu-satunya cara untuk sampai ke sana adalah dengan melompat, bukan secara harfiah, tapi melompat dengan keyakinan, melompat dari zona nyamanmu, melompat dari keraguan lama, melompat dari pola pikir kekurangan, karena hanya ketika kamu melompat, kamu akan menemukan bahwa sayapmu tumbuh di tengah udara. Kamu tak akan pernah merasa siap. Kesiapan itu bukan kondisi. Kesiapan itu adalah keputusan. Dan setiap keputusanmu hari ini menentukan realitasmu esok hari. Jangan tunda lagi. Setiap detik kamu menunda versi terbaik dari hidupmu. Klik subscribe jika kamu merasa ini adalah panggilan dari semesta. Karena ini bukan sekadar video, ini adalah gerbang. Dan kamu sudah mengetuknya. Tapi sebelum kamu masuk lebih dalam, ada satu pelajaran besar yang harus kamu pahami. Transmutasi. Napoleon Hill menyebut ini sebagai kemampuan mentransformasikan energi mentah, khususnya dari emosi kuat seperti keinginan, gairah, dan bahkan rasa frustrasi, menjadi bahan bakar spiritual dan finansial. Artinya, kemarahanmu bisa menjadi motivasi, kesedihanmu bisa menjadi kekuatan, kegagalanmu bisa menjadi batu loncatan. Kamu tidak perlu membuang emosimu, kamu hanya perlu mengubah arahnya. Setiap orang besar di dunia pernah terluka, pernah jatuh, tapi mereka tak membiarkan luka itu membusuk. Mereka mengubahnya menjadi api. Api yang membakar jalan mereka menuju takdir. Kini saatnya kamu juga melakukan hal yang sama. Tanyakan ini pada dirimu sendiri. Apa rasa sakit terbesar dalam hidupku? Apa luka yang belum sembuh? Lalu ubah itu menjadi kekuatan, menjadi cerita, menjadi visi. Karena seringkali luka terdalammu adalah pintu menuju misi terbesarmu. Dan semesta tidak pernah memberi luka tanpa alasan. Selalu ada pelajaran di baliknya. Selalu ada berkat yang tersembunyi. Mungkin kamu harus kehilangan sesuatu agar kamu belajar menghargai. Mungkin kamu harus disakiti agar kamu belajar mencintai dirimu sendiri. Mungkin kamu harus kehilangan arah agar kamu menemukan jalan pulang. Jadi jangan lawan proses ini. Rangkul, terima, gunakan. Dan ingat, kamu tidak sendirian. Ada kekuatan yang lebih besar yang terus memandu, yang tak terlihat, tapi selalu ada. Setiap kali kamu menyerah, ingatkan dirimu, aku sudah terlalu jauh untuk kembali. Aku lahir bukan untuk hidup kecil. Aku ada di sini untuk bersinar. Kamu masih di sini, masih mendengarkan, dan itu berarti sesuatu dalam dirimu sudah terbangun. Bukan karena kata-kata ini luar biasa, tapi karena jiwamu sudah siap menerima. Ingat, orang yang belum siap akan melewatkan pesan ini, akan men-skip, akan berkata, ini cuma video motivasi. Tapi kamu berbeda, karena kamu tahu ini bukan sekadar motivasi, ini adalah panggilan jiwa. Dan sekarang, mari kita bicara tentang iman. Bukan sekadar agama, tapi iman sebagai kekuatan hidup. Kekuatan yang tak terlihat, tapi menggerakkan segalanya. Napoleon Hill menyebutnya
Faith is the head chemist of the mind. Artinya, iman adalah alkimia utama yang mengubah pikiran menjadi realitas. Dengan iman, keinginan berubah jadi kenyataan. Dengan iman, ketakutan berubah jadi keberanian. Dengan iman, langkah kecil berubah jadi lompatan besar. Tapi iman bukan sesuatu yang hanya datang saat kamu senang. Iman diuji justru saat semua terasa gelap. Saat semua pintu tertutup. Saat kamu merasa sendiri. Disitulah iman tumbuh. Bukan di kenyamanan, tapi di kekosongan. Dan ketika kamu bisa berkata, "Aku tetap percaya," walau aku belum melihat, disitulah keajaiban mulai bekerja. Alam semesta merespon iman. Bukan keraguan, bukan kepanikan, tapi iman. Coba ingat, berapa kali dalam hidupmu kamu merasa hampir menyerah? Lalu, entah bagaimana, sesuatu muncul, seseorang datang, pintu terbuka. Itu bukan kebetulan. Itu imanmu yang menarik keajaiban. Dan sekarang, saat kamu mulai membangun kembali visi hidupmu, ada satu prinsip yang tak bisa kamu lupakan. Tujuan yang pasti. Definiteness of purpose. Kamu harus tahu apa yang kamu mau. Dengan jelas. Dengan mendetail. Dengan sepenuh hati. Bukan, aku ingin kaya, tapi aku ingin memiliki bisnis yang memberi dampak pada ribuan orang, menghasilkan penghasilan 1 miliar rupiah per tahun, dan memberdayakan keluargaku serta komunitasku. Lihat bedanya? Itu bukan sekadar mimpi. Itu adalah visi. Dan visi adalah magnet. Ketika kamu punya tujuan yang pasti, pikiranmu jadi fokus. Energimu tidak tercerai-berai. Dan semesta pun tahu kemana harus mengarah kamu. Tanpa tujuan yang pasti, kamu seperti kapal tanpa arah. Terombang-ambing di lautan, penuh potensi, tapi tak pernah sampai kemana-mana. Jadi hari ini, ambil waktu untuk menuliskan visimu. Ambil pena dan jawab, jika tidak ada batasan apapun, seperti apa hidup yang ingin aku ciptakan? Tulis tanpa sensor, tanpa takut, tanpa batas. Karena tulisan itu adalah benih masa depanmu. Dan kamu tahu apa yang membuat benih itu tumbuh? Keyakinan dan tindakan. Setiap hari, lakukan satu hal kecil yang mendekatkanmu pada visi itu. Satu langkah, satu keputusan, satu perubahan kecil dalam kebiasaan. Karena setiap perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Tapi jangan hanya bekerja keras. Kamu juga harus bekerja dengan sadar, dengan energi, dengan kesadaran spiritual. Napoleon Hill mengajarkan bahwa kesuksesan sejati adalah kombinasi dari pikiran plus emosi plus tindakan. Jangan hanya berpikir, jangan hanya merasa, dan jangan hanya bertindak. Satukan semuanya dalam satu garis lurus menuju takdirmu. Dan dalam perjalanan ini, disiplin adalah sahabat terbaikmu. Disiplin bukan tentang memaksa diri, tapi tentang mencintai dirimu cukup dalam hingga kamu tidak mau menyia-nyiakan hidupmu lagi. Setiap kali kamu bangun lebih pagi untuk bermeditasi, kamu sedang mencintai jiwamu. Setiap kali kamu berkata tidak pada distraksi, kamu sedang menjaga mimpimu. Setiap kali kamu menyelesaikan apa yang kamu mulai, kamu sedang membentuk karakter tak tergoyahkan. Dan ingatlah, karakter yang kuat lebih berharga daripada keberuntungan, karena keberuntungan datang dan pergi, tapi karakter akan membawamu naik lagi dan lagi. Setiap kali kamu jatuh, jangan takut gagal. Setiap kegagalan adalah sinyal bahwa ada cara lain, bahwa kamu sedang disesuaikan, bukan ditolak. Setiap kegagalan adalah panggilan dari takdir untuk bangkit, dan bangkitmu kali ini akan lebih tinggi, lebih mantap, lebih dalam. Jadi jangan berhenti, jangan kembali ke pola lama. Kamu sudah terlalu jauh, dan kamu tidak sendiri. Kamu sedang dibimbing, dan jika kamu percaya itu,
Kamu akan merasakan kehadirannya setiap saat. Sekarang, lihat sekelilingmu. Apa yang bisa kamu ubah hari ini? Apa satu keputusan kecil yang bisa kamu ambil sekarang yang akan mendekatkanmu pada hidup yang kamu impikan? Lakukan itu. Mulai sekarang. Mulai dari detik ini. Dan jika kata-kata ini menyentuh jiwamu, bagikan video ini. Karena bisa jadi, ada orang lain yang sedang menunggu sinyal yang sama, dan kamu bisa jadi perantara. Lanjutkan dengan tenang, dan resapi setiap kata yang mengalir ke dalam jiwamu. Karena perjalanan ini bukan sekadar tentang kekayaan materi, melainkan tentang transformasi jiwa. Setiap langkah yang kamu ambil menuju kekayaan sejati adalah juga langkah menuju kedewasaan batin. Kedewasaan yang mampu menahan badai dan tetap berdiri kokoh meski dunia berputar dengan cepat. Ingatlah, dalam ajaran Napoleon Hill, ada kekuatan luar biasa bernama autosugestion, suara batin yang kamu bisikkan pada dirimu sendiri, setiap hari, setiap saat. Apa yang kamu katakan pada dirimu? Apakah kamu membangun jembatan menuju kesuksesan? Atau kamu menciptakan tembok penghalang yang menahanmu? Ini adalah momen di mana kamu memilih. Mulai sekarang, ubah kata-kata dalam pikiranmu menjadi doa yang penuh keyakinan. Ucapkan dengan lantang dalam hati, "Aku mampu. Aku pantas menerima keberhasilan. Setiap hari, aku semakin dekat dengan tujuan hidupku." Biarkan kata-kata itu menjadi mantra yang membuka pintu peluang dan menghapus keraguan yang selama ini membelenggumu. Namun, kata-kata tanpa tindakan adalah kosong. Tindakan adalah nyawa dari kepercayaanmu. Tidak ada yang akan datang dengan mudah jika kamu hanya berharap. Kamu harus bertindak dengan disiplin dan dengan kesabaran yang kokoh seperti karang di tengah ombak. Salah satu kunci yang sering terlupakan adalah belajar dari alam. Alam mengajarkan kita tentang proses. Benih harus ditanam, dirawat dengan sabar, dan tumbuh perlahan sebelum akhirnya berbuah lebat. Kamu pun demikian. Proses menuju kekayaan bukanlah kilat yang tiba-tiba menyambar, melainkan aliran sungai yang tenang, namun pasti mengikis batu karang. Jangan terjebak dalam ilusi kesuksesan instan. Setiap kekayaan yang abadi lahir dari kesabaran dan ketekunan yang konsisten. Berbicara soal tanda alam semesta, kamu harus mulai peka terhadap sinkronisitas, kejadian-kejadian yang tampak kebetulan, tapi sebenarnya adalah pesan dari alam semesta. Misalnya, tiba-tiba kamu bertemu seseorang yang membuka wawasan baru, atau menemukan buku yang kamu butuhkan saat kamu benar-benar membutuhkannya, atau bahkan mimpi yang memberikan gambaran tentang langkah selanjutnya. Jangan anggap itu kebetulan. Itulah sinyal alam semesta yang sedang membimbingmu. Jika kamu mulai terbuka dan sadar akan tanda-tanda itu, jalanmu akan semakin jelas. Tapi, bagaimana jika kamu merasa ragu? Jika suara hati berkata, "Aku belum cukup siap." Itulah ujian terbesar. Rasa ragu adalah tembok yang harus kamu hancurkan. Ingat, Napoleon Hill berkata, keraguan adalah musuh utama kesuksesan. Ketika keraguan datang, lawan dengan iman. Kuatkan suara batinmu dengan afirmasi yang mendalam. Buat dirimu percaya bahwa setiap langkahmu adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Dan jika kamu jatuh, jangan menyerah. Jatuh bukan tanda kegagalan, melainkan kesempatan untuk belajar dan bangkit lebih kuat. Kamu harus mengubah cara pandang terhadap kegagalan. Jadikan itu guru terbaik yang mengajarkanmu tentang kekuatan dan ketekunan. Bayangkan sebuah pohon yang tumbang di tengah badai. Jika akar pohon itu dalam dan kuat, pohon akan kembali tumbuh lebih besar dan lebih kuat dari sebelumnya. Kamu juga demikian. Akarmu adalah keyakinan, iman, dan disiplin. Tanamkan itu dalam hatimu dan biarkan tumbuh tak terbendung. Ingat juga pentingnya mastermind, kelompok orang yang sejalan, yang mendukung
dan menguatkan satu sama lain. Bergabunglah dengan mereka yang punya visi dan mimpi besar. Orang-orang yang percaya bahwa kekayaan bukan hanya tentang uang, tapi tentang kebebasan, pengaruh positif, dan perubahan. Dalam kelompok inilah kamu akan menemukan energi dan inspirasi untuk terus maju. Jangan ragu untuk berbagi cerita dan mendengarkan pengalaman mereka. Karena dalam saling berbagi, kamu membangun jembatan menuju kesuksesan yang lebih besar. Dan sekarang, kamu sudah di titik di mana kamu tahu, kekayaan sejati bukan hanya soal materi, tapi soal bagaimana kamu menjadi pribadi yang penuh nilai dan makna. Mulai dari saat ini, jadikan hidupmu sebagai karya seni. Setiap keputusan, setiap tindakan adalah sapuan kuas yang membentuk lukisan indah di kanvas takdirmu. Jangan biarkan pikiran negatif menguasai. Setiap kali mereka datang, lawan dengan suara hatimu yang paling kuat. Jangan lupa, kamu memiliki kekuatan untuk mengubah hidupmu. Kekuatan itu ada di dalam pikiran dan jiwamu. Tetaplah percaya, bertindak dengan penuh kesadaran, dan teruslah belajar dari alam semesta. Ini adalah perjalanan suci. Perjalanan yang tidak hanya akan mengubah hidupmu, tapi juga memberi inspirasi bagi dunia di sekitarmu. Dan ketika kamu sampai di puncak, ingatlah untuk selalu rendah hati. Karena kekayaan sejati adalah kemampuan untuk memberi, untuk menginspirasi, dan untuk menjadi cahaya bagi orang lain. Jika kamu merasakan getaran yang sama, jangan lupa klik subscribe dan bagikan video ini. Karena kamu tidak berjalan sendirian, kamu sedang menulis kisah luar biasa. Dan kisah ini baru saja dimulai. Sekarang, saatnya untuk benar-benar memahami, kekayaan bukanlah hadiah yang datang begitu saja. Ia adalah hasil dari perjalanan panjang, penuh pergulatan, pengorbanan, dan keyakinan tanpa henti. Dalam setiap denyut napasmu, ada potensi luar biasa yang menunggu untuk dihidupkan. Napoleon Hill mengajarkan bahwa kekayaan lahir dari sebuah desire yang membara. Keinginan yang bukan hanya sekadar ingin, tapi yang membakar jiwa dan raga. Apakah kamu sudah merasakan api itu? Api yang membuatmu tidak bisa tidur nyenyak tanpa membayangkan masa depanmu. Api yang membuatmu terus bergerak walau dunia menertawakan impianmu. Ini bukan tentang cepat kaya, tapi kaya dalam arti sesungguhnya kaya akan makna, kaya akan tujuan, kaya akan pengaruh positif. Dalam perjalanan ini, kamu juga akan menghadapi tantangan spiritual. Kamu akan diuji untuk tetap beriman, tetap bersabar, dan tetap setia pada tujuan hidupmu. Sebab, tanpa iman yang kuat, semua ilmu dan usaha bisa menjadi sia-sia. Tanpa kesabaran, jalan yang terjal akan membuatmu menyerah. Tapi dengan iman dan kesabaran, kamu seperti pohon bambu yang lentur, tak patah meski diterpa angin kencang. Percayalah, alam semesta selalu mendukung jiwa-jiwa yang berani bermimpi besar, yang berani jatuh dan bangkit kembali, yang tidak hanya berharap, tapi bertindak nyata. Saat kamu mulai melihat tanda-tanda kecil dari alam semesta, seperti peluang yang datang tiba-tiba, orang yang tepat hadir di waktu yang tepat, atau intuisi kuat yang mengarahkanmu, ketahuilah itu adalah sinyal bahwa kamu sudah berada di jalur yang benar. Jangan ragu untuk melangkah lebih jauh. Jangan takut untuk bermimpi lebih besar. Karena di balik ketakutan itu, ada kekuatan yang belum kamu sadari. Akhir kata, perjalanan ini bukan hanya milikmu. Ini adalah panggilan untuk menjadi inspirasi bagi banyak orang. Menjadi contoh nyata bahwa dengan iman, disiplin, dan tujuan yang jelas, kamu bisa mengubah hidup dan juga dunia. Jadi, mulai hari ini, yakinkan dirimu, aku siap, aku pantas, aku mampu. Berjalanlah dengan keyakinan, dengan hati yang penuh syukur, dan jiwa yang terus terbuka untuk belajar dan bertumbuh. Dan ingatlah, kamu bukan hanya mengejar kekayaan duniawi, tapi juga kekayaan spiritual,
dan makna hidup yang sesungguhnya. Jika video ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk subscribe. Bagikan dengan mereka yang membutuhkan inspirasi ini dan terus ikuti perjalanan kita bersama. Karena di sini kita tidak hanya membicarakan tentang kaya, kita membicarakan tentang menjadi kaya dengan cara yang bermakna. Terima kasih sudah mendengarkan dengan hati terbuka. Semoga cahaya dalam dirimu semakin bersinar terang. Sampai jumpa di video berikutnya.